Betawi, Bre. Nabi kami orang Arab, pakai Arab. Loh, kalau plural majestic, kamu kan tadi ngomong plural majestic kan? Atau mungkin begini, mungkin karena bahasa Indonesia, Yesus lahirnya di Indonesia, jadi menggunakan kaidah sekarang bahasa kamu Indonesia. Tadi kan pakai untuk menjawab pertanyaan saya, kamu kan tadi jawab dengan kata itu plural majestic kan? Artinya plural apa? Majestic itu. Artinya apa plural majestic? Plural majestic itu kata pengagungan jamak yang digunakan kepada kata tunggal. Pengagungan jamak gitu ya. Bukan kata pengagungan tunggal kan? Ya udah. Iya, digunakannya kepada yang tunggal. Maksudnya gini Ali, Kristen Indonesia itu nggak ngerti majestic plural gitu loh. Karena dia majestic plural. Oke, saya cari ya majestic tidak plural itu apa sih? Bahasa yang ada gitu loh. Oke, nah ya makanya saya cari ya majestic plural apa ya? Kamu sambil cari esa ya itu ya. Esa. Gue nyari esa nih. Oh ya. Alun-alun Ampel di mana esanya ya? Coba diangkat 8. Ini nggak bisa di search dia. Beres bersih besa bukan. Ini masih B. Bisua masih B. Cebol masih C. Do ya udah D ini udah D. Dusun empuk entok dikit lagi nih ya, coba kita. Anjir udah ke G lagi. Lihat sini. Ini Sanskrit, Bre. Ya. Aduh, nggak bisa gue bawa gitu. Ikhwan, silakan di-record. Ini sanskerta.org. Kamus Bahasa Sanskerta Indonesia. Nanti kalian kalau lihat di angka 17, kalian akan ketemu esa. Ini Sanskerta esa, Indonesianya apa? Tunggal. Dar, selamat datang di kebenaran, kau tersesat oleh terjemahan. Bukan kesatuan, Bre. Itu benar KBBI itu. Ini sanskerta.org. Loh, kenapa nggak KBBI? Kok Sanskerta? Ini kita ke KBBI. KBBI ESA. Oh kok ESA itu? ESA. ESA. KBBI. .web.id. ESA tunggal 1. Dar, selamat datang lagi di kebenaran. Mau kemana Ali? Loh, esa itu ya udah kalau kamu memahami esa itu seperti itu, tetapi ada juga yang memahami esa dan KBBI. Mana KBBI-nya mana coba? Satu ini? Kata aja. Coba. KBBI.web.id. Esa terus artinya tunggal. Coba melakukan. Mana sih? Keesaan berada seorang gimana tuh? Itu kan banyak tuh. Jangan cuma tunggal satu. Nih, beresa-esaan, berada seorang diri saja. Mengesahkan, menjadikan satu. Menjadikan satu itu artinya apa? Kalau menjadikan satu. Keesaan sifat yang satu. Nah, itu tadi kamu sudah sebut loh itu menjadikan satu itu artinya apa? Iya, kayak mengesahkan, menjadikan satu. Menjadikan satu itu artinya dari banyak jadi satu. Itu menjadikan satu. Oh, pagan dong kalau kayak gitu. Oh enggak, bukan begitu. Esa itu loh, bukan pagan. Pagan itu politeisme namanya. Iya kan dari bukan. Emang pagan mengakui itu. Pagan mengakui. Ali itu jatuhnya pagan dong. Bukan lah, pagan itu politeisme. Aduh, Anda ini. Enggak, tadi Ali bilang Anda itu jangan ngelas itu begitu. Kan, kita baca. Enggak lah, jangan gitu. Enggak gitu. Tadi Ali yang salah ngomong. Mengesahkan, menjadikan satu. Apa tadi maksudnya Ali? Menjadikan satu? Itu kan tadi kamu sebut itu Iya, ini menjadikan satu apa? Kan dari beragam dijadikan satu. Artinya beberapa sifat jadi satu. Loh, kalau itu berapa banyak kali? Kalau politeisme itu nggak dijadiin satu, ngapain? Sesuai dengan ada banyak gitu. Loh, tapi kan nggak ada.
nggak ada dijadiin satunya. Kalau kita pakai konsepnya Ali, mengesahkan Ini itu yang banyak dibikin ya, satu. Berarti yang pagan dibikin esa, kayak gitu maksudnya. Esa itu bukan berarti tunggal satu, bukan berarti satu tunggal gitu. Artinya banyak dijadikan kesatuan satu kan, pun, maksudnya kesatuan ehad itu ya. Kamu cari gini aja. Kalau enggak gini, ehad itu kan ada. Esa itu dari kata ehad loh. Kalau orang Kristen dari kata dasar. Gimana ketemunya Ibrani sama India gimana ketemu? Loh kalau di kitab terjemahan yang lain itu ehad tulisannya bahasa. Kamu katanya esa itu kan. Dia mau ehad juga ehad itu satu malah ehad itu. Coba kamusnya ehad itu apa? Itu bukan satu. Oke, ini kita kasih ehad lagi. Enggak, kalian tuh Kristen tuh tersesat sama terjemahan. Ehad Hebrew ya? Enggak lah. Ehad Hebrew. Justru kalian itu tersesat dengan pokoknya kalau harus satu gitu. Harus satu terus iya itu ada mau pakai apa? Mau pakai Kristen atau mau pakai Yahudi? Ya sesuai bahasanya aja, jadi bahasa Indonesia aja kan pasti ada ehad gitu. Oke, ya udah. Oke, saya cari juga ya ehad. Nih, ini dari Bible Hub kita terjemahin ke bahasa Indonesia. ECHAD ya. Iya. Itu juga terjemahan juga. Kalau misalnya bahasa Ibraninya kan Alep Het Dalet itu. Aduh. Ehad. Nih. Nih ehad. Nih. Kesatuan majemuk gitu, ada juga dibilang kesatuan majemuk artinya. Kalau mau pakai kesatuan harus ada mim belakangnya baru dia. Nih. Nih ini dari biblehub.com. Ya gini aja lah, Anda kan juga tadi sifat Allah, nama Allah, Anda itu bisa memahami bahwa itu terpisah-pisah, tetapi Anda yaitu itu sama aja bilang kalau jantung itu manusia, paru-paru itu manusia gitu kan. Itu kan jadi gitu satu di dalam kan? nama manusia kan. Iya gitu. Karena ketika jantung keluar dari manusia, jantung itu manusia bukan? Iya. Kalau disebut ya jantungmu ya yang disebut kan kamu manusia. Yang punya kan kamu. Bukan. Yang punya kan kamu. Jantung manusia bukan? Iya makanya ginilah. Kalau pemahaman ini kan masalah nanti kan? Enggak bukan. Artinya kan gini ya, saya cuma mau ngomong gini. Kalian jangan suka menghina-hina. Tuhannya Kristen ya kan Muslim kebanyakan. Mau berdamai sekarang. Oh, enggak ada yang berdamai. Kalian gitu. Terserah mau berdamai atau apa. Saya tidak gini konsep ya itu enggak. Kalian kan sering hina-hina kan. Hina-hina apa sih? Iya, manusia. Kan kalian ini kenapa sih mewek aja mental enggak, hina apa sih? Kalian itu dari tadi gue emang ngehina lu. Lah ini kan tuh di bawah tuh Tuhan Kristen 3 karena dia nggak paham bahwa Allahnya sekarang juga banyak orang Muslim juga memahami bahwa Tuhannya malah lebih dari 3 gitu. Enggak, kalau ada apa aja namanya? Kalau misalnya Tuhan lebih dari 3 apa aja namanya? 99 nama itu apa? Itu kan nama julukan, Asmaul Husna, nama-nama terbaik. Asmaul itu nama kan? Ya Allah nama. Emang kalau misalnya Tuhan punya nama banyak, ini? Ya kalau namanya banyak biasanya individunya banyak. Jangan dibiasain kalau gitu. Iya, coba masa nama kamu dinamain Ali orang gitu. Gini, Ali, kalau misalnya Tuhan lu satu hakikat 3 nama nggak ada masalah. Ini Tuhan lu satu hakikat 3 pribadi. 3 pribadi. Iya pemahaman masalah gini ya. Itu menjadi kenapa Tuhannya 3 gitu. Kalau 3 nama masih nggak ada masalah, Bre. Karena Yahudi punya 72 nama. Oh ya, 100 nama. Sifat Allah itu yang kekal. Nah, masih sifat bukan pribadi. Nama bukan pribadi. Tapi kalau udah pribadi itu Tuhannya lebih dari satu. Nama itu bisa pribadi yang berbeda juga gitu. Apalagi diterjemahkan sebagai kami. Apalagi diterjemahkan sebagai plural majestic. Ini di sini Ali tindakan depresi namanya gitu. Plural majestic kan. Dia ngajak remis dia. Enggak ada yang ngajak remis. Kamu mau nanya apa tentang Yesus yang kamu gue tanya tentang Yesus ya. Kenapa Yesus nebus dosa di zaman Yohanes padahal zaman Adam sudah pertanyaannya terjadi dosa? Silakan. Kenapa? Zaman Adam? Kan zaman Adam itu dosa terjadi tuh.
Oke. Kenapa nembusnya zaman Yohanes? Oh gini, itu karena Adam jatuh ke dalam dosa. Adam itu diciptakan sempurna sebenarnya. Itu adalah sesuai dengan gambar Allah, ya. Tetapi dia jatuh ke dalam dosa dan upah dosa kenapa itu ditebusnya zaman Yohanes? Upah dosa, terus masalahnya apa? Kalau Ya ditebusnya telat lah, udah mati Adamnya. Kenapa telat? Adamnya udah mati dong. Loh, masalah telat, masalah waktu. Kamu itu jangan pikiran Allah itu jangan ke kamu. Kalau coba sekarang maksud, gimana Yesus nebus Adam? Adamnya udah mati. Jangan mempertanyakan hal-hal yang logikamu itu, kamu jangan mau menyamakan dengan ya udah jawab aja gitu Allah loh. gitu. Kalau misalnya Adam berdosa, kenapa nebusnya zaman Yohanes? Itu kemauan Allah. Kemauan Allah itu ya sendiri. Terus gimana cara Allah nebus dosanya Adam? Adamnya udah mati. Lewat Yesus. Yesus adalah Adam kedua. Adam yang pertama gimana kabarnya? Adam yang pertama itu gagal berarti jatuh dalam dosa. Jatuh ke dalam dosa, ya. Iya. Sebentar dulu, jatuh ke dalam dosa. Kemudian Tuhan mengutus anaknya yang tunggal. Anaknya yang tunggal sebagai Adam yang terakhir. Karena apa? Dan Adam yang terakhir ini dalam diri Yesus, dia tidak gagal, dia berhasil. Dia manusia yang suci. Manusia yang suci. Jadi dosa manusia itu hanya bisa ditebus oleh manusia juga. Manusia terus Adam suci. Yang pertama gimana? Adam yang pertama gimana ini nasibnya? Adam yang pertama, kalau yang sebelum Yesus datang, tempat peristirahatannya adalah di Hades dan Seoul namanya. Berarti masuk neraka semua? Bukan masuk neraka, itu di Hades dan Seoul. Masalah neraka terus kemudian Yesus datang. Pada waktu Yesus 3 hari itu, dia kan turun ke kerajaan maut untuk menyelamatkan orang-orang percaya sebelum dia dan menyatakan dirinya Yesus sebagai. Masuk surga nggak? Masuk surga kalau percaya. Loh kalau percaya masuk surga dong. Oh, bukan masuk surga. Jadi nanti ada Amalek, ada Firaun masuk surga semua. Bukan masuk surga. Jadi lo kan percaya Yesus, dia waktu di sebentar. Apa. Tadi saya salah ngomong karena terpancing oleh omonganmu tentang surga ya. Jadi gini. Lo jangan ketawa dulu. Ya habis Firaun masuk surga coba. Udah mati. Udah mati masa masih masuk surga. Gini saya dengar penginjilan Yesus. Firaun Kristen dong jatuhnya. Kalau tadi kan gimana? Gini, apa? Sebelum Yesus orang-orang percaya itu ditempatkan itu tempat menantiannya itu namanya Hades dan Seoul. Iya. Oke. Tetapi setelah Yesus itu tempat penantiannya itu bukan di Hades dan Seoul lagi, tetapi di Firdaus. Nah itu. Terus ini yang udah masuk Hades sama Seoul ini orang-orang. Ini sekarang ini dipindahkan ke Firdaus sekarang. Dipindahkan ke Firdaus. Iya. Gitu. Berarti nggak ada orang di neraka dong kalau kayak gitu zaman dulu. Nggak ada di neraka. Jadi semua Firaun, Amalek, Bileam itu masuk surga semua. Jadi Kristen. Di Firdaus. Iya. Yang percaya, orang-orang yang percaya Yesus dan melakukan penebusan. Iya, orang-orang yang ini dinaikannya ke tempat ke Firdaus, tempat. Iya, setelah di Firdaus kemana mereka? Tempat penantiannya nanti ada. Kan nanti susah kan? Susah jawabnya. Yesus datang. Oh, enggak susah. Susah itu jawabnya nanti, lah. Loh, nanti kan Firaun ketika diinjili Yesus di dunia orang mati masuk Kristen enggak dia? Kamu percaya yaumil akhir enggak? Ya iya, percaya. Tapi enggak ada konsep ada orang ke dunia ke alam kubur gitu kan melakukan bukan ke alam kubur itu Firdaus. Enggak gitu di kami, Bre. Oh, langsung masuk surga atau neraka? Hari penghakiman dulu dong. Hari penghakimannya kapan? Zaman akhir kan, yaumil akhir. Setelah hari kiamat. Tapi kan Yesus sebelum ini gimana sih Adi ini kok pelitut? Ini sebelum hari penghakimannya Kristen kan ada Yesus ke dunia orang mati penginjilan. Iya. Kalau Firaun percaya Yesus penginjilan masuk Kristen nggak dia? Masuk ke Firdaus namanya tempat penantiannya. Nah setelah Firaun di Firdaus kemana dia? Nah kemananya itu kan nanti sama bareng-bareng sama itu nanti. Di zaman akhir, yaumil akhir. Di yaumil akhir ini Firaun kemana? Dia masih dihakimi. Saya nggak tahu. Lo gimana sih konsepnya ini? Penghakimannya kan belum. Gimana sih kamu? Lo terus ngapain dia percaya Yesus di dalam penginjilan dunia orang mati kalau gitu? Loh, kok penginjilan dunia orang mati?
Siapa yang menginjili Ya udah. Nggak ada Ini yang apa menginjili namanya? dunia orang mati. Ini I Yesus spare your itu, life, Ali. I spare your life ya, karena gue udah Gini. waktunya sholat Bukan. subuh. Ini gue Oke, kasih Akang ya. Pokoknya ya, selamat silakan datang di aja. kebenaran, Ali, dan semoga hidayah Allah Belum sampai ada kepadamu. ya, semoga Karena gini, kebenaran Ali, Yesus Kristus juga masuk di dalam hatimu dan orang-orang yang belum percaya. Dan Gak jangan bisa, mengucap gitu. tentang Karena satu orang ketuhanan Kristen orang pun lain. yang ada di Kristen, yang dari zaman Matius sampai Wahyu, belum ada satupun yang masuk surga. Yang masuk surga itu baru satu-satunya adalah Yesus itu sendiri. Ya, Yesus orang Kristen atau Tuhannya orang Kristen? Ya pokoknya dia kan dia itu sepenuhnya manusia dan sepenuhnya Allah. Masuk Kang. Iya. Kena terus dia. Enggak lah. Konsepnya itu Yesus itu adalah manusia dengan keilahian. Ya, Jadi sekarang siapa yang sepenuhnya percaya Yesus ini manusia dengan dan keilahian sudah di sepenuhnya- sorga? Siapa? Hah? Hah? Ya kalau saksinya belum, dia kan itu tempat posisinya Masuk, tidak masuk, terhampiri, masuk. tidak ada yang belum ada yang melihat Aduh. lah. Kamu tahu surga nggak sih? Ya. Tobat Ali. Aduh, kamu Konsep yang lu belum gitu deh. mateng itu, belum mateng udah keburu Aduh. diangkat gitu loh, Bre. Makanya bubuk kalau Kores nanya. Nang Enggak, Kores nanya belum. sih. Lanjut Enggak, sama Akang ya. Belum sih. Cik, Cek. Halo, selamat pagi. Ya, selamat pagi Bang. Apa tadi Yesus udah di? Dia lagi ngobrol-ngobrol aja sih Iya. tentang Tadi apa Bang? tuh. Yesus udah di surga Bang? Yesus, iya kalau di kitab kan disebutkan naik ke surga duduk di sebelah kanan Allah gitu. Oke, kita cek ya Di Bang ya. tem- di Kita dalam- cek pakai data ya Bang ya. Iya silakan. Oke. Buka panto ya buka ya panto. Dia baru di rumah saya. Coba kita cek ya Pak ya. Bapak di situ ada perangkat nggak Pak? Laptop atau Bible Pak? Ada nggak? Ada Bible Pak. Ada. Coba Bapak buka di Daniel 7 pasal 9. Siapa sih yang duduk di sebelah kanan Bapak ini? Atau siapa sih yang duduk? Sorry. Saya bukain dulu ya. Oke. Nah, ini Pak, Daniel 7 pasal 9. Sementara aku terus melihat tahta-tahta diletakkan, lalu duduklah yang lanjut usianya, pakainya putih seperti salju, dan rambutnya bersih seperti bulu domba. Kursinya dari nyala api dengan roda-roda dari api yang berkobar-kobar. Nah, jadi siapa yang duduk di kursi roda ini yang udah lanjut usianya? Udah Kursi tua, roda. Pak. Mm. Waduh. Pak, gini aja pertanyaan Bapak kan gini aja saya. Waduh, Pak. Gimana, Kalau Pak? saya menerjemahkan kitab gitu ya. Kita Pak, langsung ke ini pertanyaan yang duduk ini di- aja Pak. Yang, Bapak yang kan duduk, menanyakan. yang duduk di surga Pak. Ini Gini, siapa gini. yang udah tua Pak? Bapak kan nanya posisi Yesus Enggak, ada di saya mana enggak kan nanya. sekarang Saya intinya. enggak nanya loh Pak. Justru saya mempertegas. Enggak, intinya Kata gini, Bapak, Pak. Yesus Saya duduk di kalau- surga. kalau Jadi ini me- siapa yang udah tua bangka ini yang duduk di kursi roda yang udah kena stroke Loh. kali ya, lumpuh ya. Kenapa saya harus menanyakan ke situ? Tadi kan pertanyaannya Yesus Loh, ada di mana lah intinya kan. Duduk di Saya surga. kan ngomong- Jadi siapa iya kan, ini yang iya. duduk di surga yang udah tua? Loh, kamu Pak? harusnya menanyakannya posisi Oh, ya udah, Yesus saya ada di tanyakan. mana sekarang gitu kan. Oh, iya. Tadi kan Yesus saya jawab ada- Yesus ada ya, di oke. surga, bertahta di samping Allah Bapa. Nah gitu. ini terus ayatnya di siapa ini mana yang gitu. bertahta duduk di kursi roda Pak yang udah tua bangka? Gini ya, yang namanya kitab Yesaya, Waduh. Daniel dan banyak kitab itu di perjanjian Ini lama itu parah banyak nih. nubuatan dan kalau ditanya ini siapa, saya bukan ahli di situ Pak. Tenang ya Pak ya, tenang. Saya bukan ahli di situ. Iya, kalau Bapak Ahli bukan ini ahli di siapa situ ya, yang berarti orang Bapak tua nggak ini di bisa sini meyakinkan siapa, kalau gitu. Yesus itu duduk di kursi roda. Duduk di kursi roda. Bapak nggak nanya tuh kitabnya mana tuh misalnya ada di Kisah Para Rasul 1 ayat 9 sampai 11. Wah, sorry Pak. Kayaknya saya tidak bisa berdiskusi dengan Anda gitu ya. Kalau Kores enak tuh. Kalau Iya, Anda itu saya mah nggak penghujat, enak, Pak. gitu. Saya mah Iya, Pak Anda itu penghujat. penghujat gitu. Anda Iya. itu penghujat. Kan? Ya, makanya Saya Pak Anda itu buka Bible, iya. Pak. Yang menghujat itu Percuma Bible bukan gini, saya. saya Ya udah, menghujat Pak. Bible gini.
Coba Bapak kan jadi banyak nanya. saya bacakan ya kalau Pak, menurut yang duduk Asafat, di sebelah kanan gini, Pak. Bapak ini ya ternyata Kalau Bapak menurut Asafat, tua bangkai. menurut Asafat 32, tata-tata Allahmu itu diletakkan penipu lalu ya, Pak? duduklah yang tua bangka lanjut usianya, pakainya putih Kalau seperti Asafat salju 32, dan rambutnya beruban ya seperti bulu domba, dan duduk di kursi roda dengan nyala api yang berkobar-kobar gitu ya. Kursi roda gitu, Pak. Ada kursi roda ya? Oh ya, Asafat 32 itu gimana Pak? Itu kalau Asafat 32 ringan kayaknya ya Pak ya, itu ya Pak. Kalau Asafat 32 gimana Pak? Coba saya 32 coba Bapak paham itu. Pak saya Pak. Oh nggak tahu. Saya tahunya Bible Pak. Oh Bapak nggak tahu Islam ya? Atau sudah malu dengan Quran? Enggak, malu saya dengan membacakan Bible. Malu dengan Quran. Semua ya Pak ya. Malu dengan Quran. Di sebelah kanan Bapak itu yang udah tua masa di Asafat 32 beruban, katain Allahmu itu penyesat loh. Roda. Ternyata kami, Tuhan Anda itu kami lumpuh adalah ya Pak ya. Penyesat gitu, penyesat loh. Lumpuh ya Tuhan. Jadi ya, ini ya teman-teman. 32. Menurut Daniel 7 terima kasih ya Pak ya. Nanti saya jadi itu lumpuh. Nanti saya jadi penghujat seperti Anda. Gitu ya. Maaf ya. Saya nggak levelnya Pak. Anda. Ya. Maaf. Jadi yang duduk di sebelah kanan kabur. Kok sebentar sama saya, sama si Kores tadi berjam-jam. Kirain sama saya sebentar, aduh apa sih? Baru juga mau makan, mau sarapan pagi-pagi, sarapan domba. Aduh, parah ini, baru sebentar Pak. Saya kok baru berapa menit udah kabur Pak. Kok penghujat? Yang menghujat itu Bible justru. Saya kan cuma membacakan. Ada loh ayatnya, Daniel 7 pasal 9. Teman-teman bisa buka ya. Duh, kabur. Tadi sama Kores lama banget diskusinya, giliran sama saya kok cuma berapa menit gitu ya. Langsung kabur. Kok gitu? Tadi sampai gimana gitu saya dengerinnya ya debatnya. Aduh ya ampun, nasib. Kita baca doa dulu lah sebelum dia kabur. Semua mulai berbahasa roh. Korabata karabase kerabakarabase kerabayarabaralabase kerabarabarabase keraba. Korabata karabase kerabakarabalalabase kerabarala. Doa selesai. Ya, dari tadi melintir ngalor ngidul ya, Kores terlalu baik ya. Giliran sama saya baru satu ayat kabur. Aduh ya Allah, baru juga mau sarapan saya kayak gimana ini. Nasib ya jadi orang ganteng ya Allah. Aduh. Kaget dia, ternyata Tuhannya lumpuh. baru tahu dia Tuhannya lumpuh guys. Duduknya di kursi roda ya, duduknya tuh ya Allah. Kasihan nasib Tuhannya guys. Saya mah tidak tega ya, tidak tega punya Tuhan kayak gitu. Aduh, masa udah tua bangka duduk di kursi roda dituhankan, tidak bisa kemana-mana, berdiri aja susah guys. Aduh, giliran ditanya balik langsung kabur. Aduh, saya belum sarapan ini, padahal baru mau sarapan. Tahu gitu mending tidur saya ya. Cuma segitu ternyata keilmuannya guys ya. Malum aja ya. Kalau sama saya mah tidak bakal dilama-lama, saya siksa langsung. Pokoknya ama setia ya sama Teh Nining ya. Aduh ya lo. Tadinya mau saya bacain doa dulu sebelum saya masuk tehnya. Doa mulai. Semua mulai berbahasa roh. Korabata karabase kerabakarabase kerabayarabaralabase kerabarabarabase keraba. Korabata karabase kerabakarabalalabase kerabarala. Si Pai di raba-raba. Aduh, meraba-raba si Pai. Gak apa-apa ya teman-teman ya, mohon maaf ya. Cuma sebentar waktunya, cuma 1 menit paling ya. 1 ayat langsung kabur.
Tadi lama loh, hampir 2 jam. Saya dengerin aja ya sambil benerin komputer Ustadz Alif. Saya dengerin gitu kan. 1 menit selesai tumbang guys. Aduh bubuk. Gak apa-apa ya teman-teman, mohon maaf ya. Mengganggu kenyamanan kalian ya. Mengganggu hiburan kalian. Saya tidak ada maksud ya untuk membuat dia kabur. Tapi dia sendiri yang pengen kabur ya guys. Mohon maaf ya, mohon maaf. Res kabur res. Gak apa-apalah. Saya nggak menghujat ya kira-kira? Enggak kan? Justru yang menghujat itu Bibelnya sendiri loh. Saya cuma membacakan Bibelnya sendiri. Dia menuduh saya menghujat. Kenapa Neng Tadinya nggak mau masuk, tadinya cuma gantian Bang Korea sholat ya. Neng Nina. Ping ping ping, di ping. Ya, dibantu tab-tab layar ya teman-teman, tab-tab layar sama lock oranye diklik ya buat absen kalian ya. Mending sarapan nasi kuning Kang, kenyangnya nyata ya. Baru icip-icip Kang, tumpah, iya Pei. Ya, jangan lupa di YouTube juga di subscribe. Ini live di YouTube dari tadi, udah 4 jam. YouTube Panglima Apologet Islam ya. Kalian subscribe YouTube Panglima Apologet Islam. Oke? Ayo ke YouTube sebentar, itu YouTube Akang. Dibantu subscribe YouTube Panglima Apologet Islam biar semakin berkembang YouTube-nya ya. Dibantu ya. Jangan YouTube kafir yang gede. Yang muslim dong yang didukung ya, yang 700 orang nih. Ini suaranya jelas gak? Padahal suaranya sama ya kencangnya tadi ya. Bang Kore sama ya orang tadi siapa namanya si Adi ya. Neng Nina belum tidur. Jelas ya? Enak bener sejak tata panjang. Ketawanya Akang Oten gak kuat. Masa? Akang gak ketawa? Tadi mah Akang mah gak ketawa, cuma ngetawain. Halo. Ya Allah, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bray, Ali Sebastian. Baru semenit loh, 1 ayat bayangin. Saya buka Daniel 7 pasal 9, dia baca sendiri itu. Dia baca sendiri itu. Nah ini nih Oten nih, koin ini ya. Contoh Oten tolol ya, dungu. Koin TikTok sebagai penghujat, dikasih makan anak istri Kian Santang. Saya belum punya istri. Makanya, aduh tolol itu jangan dipelihara, baru mau. Nyepam lagi, aduh. Benar-benar, dungu. Baru 1 ayat udah kabur ya. Bayangin coba. Dia itu nggak ngeh kalau emang yang duduk di sebelah kanan Bapak itu siapa. Jam berapa ini? Ya, bentar lagi tidur. Jam 5.23. Jadi nggak ngantuk Kopi lah, kopi biarkan kurang Sebat dulu, sebat. Lanjut gak ini guys? Ada yang ngambek.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa ini? Kompak ya Kang, jangan terpecah belah. Emangnya Tuhannya mereka terpecah belah? Yang satu di mana, yang satu kemana, yang satu ada di mana? Tuhan mereka tuh yang terpecah belah, nggak jelas. Yang satu di mana, yang satu ada di mana, yang satu kemana nggak tahu. Tiga-tiganya bencar guys. Tadi perasaan saya nggak menghujat ya, cuma membacakan ya ayat Bible, cuma satu ayat kok. Udah kejang-kejang, belum 3 ayat. Mungkin muka saya yang bikin mereka sakit hati ya. Lihat apa? Tumben ini sepi pada kemana ini? Di tab-tab layar dong. Emang Akang ngeri. Oh ngeri emang Akang. Enggak ngeri. Barabase, semua mulai berbahasa roh, semua mulai berbahasa roh. Korabata karabase kerabakarabase kerabayarabaralabase kerabarabarabarabase keraba. Korabata karabase kerabakarabalalabase kerabarala. Enak ya doa mereka mah kayak gitu, meraba-raba siki meraba-raba siki, aduh enaknya. Gitu ya cara berdoa mereka ya. Kalau kita mah berzikir nih ya, ngewirid lah, wiridan ya, enak didengar loh guys. Subhanallah, 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 Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Mereka sikir pada siki, aduh enaknya, aduh diraba-raba ya siki, aduh enaknya, aduh kayak gitu ya. Parah ya doanya ya. Itu doa mendatangkan iblis atau doa apa ya? Coba ada yang tahu nggak guys? Doa apa itu sih? Apa sih ini hirung koin dong? Pakai apa sih ini oten ini komennya? Salah. Sekar malah ke kopi guys. Sebat lagi ya, sebat. Doa si beli sisis. Naikkan aja oten bang, belum ada. Cewekku udah marah itu di bawah. Itu kayak doa ini ya, itu mah kayak doa manggil-manggil roh halus ya. Asian sih gunung mendawa apa gue sih kadang-kadang di awang-awang anaking nu calik di langit natur keungkungan natarang teh jalan caman terangan loh tapi taning deule gitu tuh. Kini kuang-kuang surga untuk pependeyan ini pala itu yang dibekok pependeyan. Itu doanya. Kalau saya mah hafal doa-doa kayak gitu hafal. Eta mah jeung jawokan ya, sarua jeung jawokannya ya. Sarua jeung jawokan bener kan? Keren. Aduh ya Allah. Aya listrik di Masigi caang na kapal big Cina.
Aya istri jangkung alit bool naka mana-mana. Tuh. Nah, kali itu tebaralek teh geuningannya. Aduh ya Allah, Gusti Nu Agung. Nah, kalian teh gitu teuingnya. Aduh, manusia disesembah usianya dasar ontohon jabal kokok. Beleguk sia. Heunya gelisna ka nabina lain bola ka mana-mana. Ai salah, sorry. Ya Allah. salah. Aduh, aya listrik di masigi caangna ka pabrik Cina. Aya istri jangkung alit gelisna ka nabina. Eta rooming. Apa yang rooming enggak ngerti ya. Belajarlah. Makanya jangan punya cowok orang Sunda enggak bakal ngerti rooming. Aya manuk dina pagerna sukuna aya bola. Lamun urang hayang pintar kudu rajin nyobool. Tuh kena bool deui wae. Nah kana kitu wae nya tuh aing. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh yang baru hadir. Sehat selalu ya. Rajin ka sakola. Eta benar. Kudu rajin ka sakola. Aya manuk dina pagerna sukuna aya bola. Lamun urang hayang pintar kudu rajin ka sakola. Nah, bener eta. Salah wae aing. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Loba teuing maca Bibal jadi salah terus mulut teh ya. Aduh. Gunung Guntur ayana di Wanayasa. Lamun hayang loba batur urang kudu beuki kawin. Nah, kan. Legok. Loba banyak maca Bibal jadi kayak gini lidah teh aduh. Gunung Guntur mah di Garut. Oh. Ya syukuran jazakallahu khairan katsiran. Nah gitu tuh lop orenya diklik guys biar hidup formalnya. Alah cuma 40% ini lab dari tadi. Aduh ini mah benar-benar parah. Balik Berarti dari tadi nggak ada yang ngasih lop oren ini ya. Cuma 40%. Biasanya sampai 70-80%, biasanya 90 pernah yang penontonnya 5.000 itu. Sekarang cuma 40% guys, aduh. Tidak balik ini mah live teh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bang Indra. Makanya jangan mengikuti Tarzan berserempak. Tongkopet atuh kasih lab. Bani Siriwil, sedangkan Islam bukanlah salah satu pemilik dari warisan tersebut. Maka semua itu telah dijawab dengan tegas, lugas, dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Semoga karya tulis ini dapat bermanfaat dan banyak memberikan berkah terhadap para pembaca. Al-Fakir Zulkifli M. Abbas atau Bang Zuma mengucapkan terima kasih yang tiada tara atas segala dukungan dan partisipasi umat Islam yang selalu memberikan doa dan semangat terhadap perjuangan APII, Apologet Islam Indonesia. Semoga Allah membalas dengan yang jauh lebih baik dan nanti di akhirat kita dapat berkumpul di jannahnya. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makassar, 4 Desember 2023 Masehi, atas nama Zulkifli M. Abbas atau Bang Zuma. Masya Allah ya, luar biasa ya. Silakan buat teman-teman Aliteng, silakan ajukan multi. Bantu tab-tabnya teman-teman ya. Bantu tab-tabnya ya, kita sambil menunggu kita akan berbagi tentang kisah-kisah Palestina ya. Seperti yang secara berseliweran ya tentang Palestina ini banyak sudut pandang ya.
Dan ini dari guru-guru kita. Apa sih alasannya? Di sini juga dicantumkan di mana tentang Palestina ini banyak ayat-ayat Al-Qur'an yang menerangkan tentang Palestina. Ya, di sini juga dicantumkan ayat-ayat Al-Qur'an tentang yang berkaitan dengan hubungannya dengan Palestina. Yang pertama, Nabi Muhammad SAW Isra, dan salah satu ketika melaksanakan Isra Mi'raj itu diantaranya adalah salah satunya mampir di bumi Palestina. Itu yang pertama. Kejadian ini diabadikan Al-Quranul Karim dalam surat Al-Isra ayat yang pertama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Subhanalladzi, maha suci Allah, alladzi asra bi'abdihi, yang telah menjalankan hambanya, yaitu baginda Nabi Muhammad SAW lailan, pada malam hari, minal masjidil haram, dari masjidil haram ilal masjidil aqsa, sampai kepada masjid al-aqsa, alladzi barakna haulah, yang telah kami berkahi sekelilingnya, linuriyahu min ayatina, agar kami memperlihatkan kepadanya sebagian tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Innahu huwas sami'ul basir, sesungguhnya Dia yang maha mendengar lagi maha melihat. Al-Isra ayat 1. Tidak diragukan lagi bahwa Isra Mi'raj baginda Nabi Muhammad SAW, bahwa Isra baginda Nabi menuju Masjidil Aqsa yang ada di Palestina, kita buka fakta sejarah atau atau berbagai tafsir dari para ulama, pasti akan kita temukan jawaban yang sama. Seperti pendapat Imam Al-Baghawi di dalam tafsirnya, ilal masjidil aqsa, yakni baital maqdis, wa summiya aqsa li'annahu ab'adul masajidil lati tuzar. Di dalam tafsir dari Imam Al-Baghawi tersebut, bahwasanya ilal masjidil aqsa, menuju masjid al-aqsa, maksudnya adalah Baitul Maqdis, yakni Baitul Maqdis. Disebut dengan Aqsa karena masjid itu merupakan paling jauh dari masjid yang didatanginya, maka disebut Al-Aqsa, tempat yang sangat jauh dari tempat baginda Nabi Muhammad SAW, yaitu di Masjidil Haram. Di ayat ini Allah Subhanahu wa ta'ala menerangkan juga bahwa tanah yang ada di sekitar Masjidil Aqsa telah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, karena di sanalah tempat para nabi, tempat turunnya malaikat dan wahyu, serta tempat berkumpulnya manusia nanti di hari kiamat. Itu diambil dari tafsir Al-Baghawi, Imam Al-Baghawi juz 5 halaman ke-58. Itu yang pertama. Jelas ya? Kenapa kita harus membahas Palestina? Karena ada di dalam Al-Quran yang pertama, baginda Nabi Muhammad SAW melakukan Isra Mi'raj dan mampir di bumi Palestina. Seperti disebutkan
di dalam surat Al-Isra ayat yang pertama yang tadi dibacakan. Kemudian yang kedua, lembah semut di zaman Nabi Sulaiman ada di tanah Palestina. Teman-teman ya. Jadi yang pertama adalah kejadian Isra dan Mi'raj. Kemudian lembah semut kan pernah terjadi ketika tentaranya Nabi Sulaiman alaihissalam itu ternyata ada di bumi Palestina. Disebutkan di dalam surat An-Naml ayat 18, hatta idza atau ala wadin namli qalat namlatun ya ayyuhan namlu dukhulu masakinakum la yahtimannakum Sulaiman wa junuduh wa hum la yash'urun. Di dalam surat tersebut, surat An-Naml ayat 18, hingga ketika mereka sampai di lembah semut, berkatalah seekor semut, qalat namlah, ya ayuhan namlu dukhulu, masuklah ke dalam sarang-sarangmu, agar kamu tidak diinjak oleh Sulaiman dan bala tentaranya. Wahum la yash'urun, sedangkan mereka tidak tahu. Yang namanya tentara kan gede ya, sedangkan semut itu kecil. Maka salah satu semut tersebut memerintahkan, udkhulu, masuklah masakinakum, ke dalam sarang-sarang kalian masing-masing, supaya la yahtimannakum, supaya mereka tidak menginjak kalian. Nah, itu ada di namanya di bumi Palestina kejadian itu, teman-teman. Mengenai ayat ini, Imam Qatadah berkata, qala Qatadah, dzukira lana annahu wadin bi ardi Syam. Di situ disebutkan bahwasanya menurut Imam Qatadah disebutkan kepada kami bahwa tempat kejadian itu ada di lembah di daerah yang namanya Syam, di bumi Palestina. Syam adalah sebuah daerah yang terletak di timur laut Mediterania, barat sungai Efrat, utara gurun Arab, dan sebelah selatan pegunungan Taurus. Negeri Syam merupakan tempat dari 3 agama, yaitu Yudaisme, Kekristenan, dan juga Islam. Termasuk bagian dari Syam adalah Palestina. Dan lokasi kejadian dalam surah An-Naml ayat 18 tersebut di atas adalah dekat Asqalan, daerah Palestina. Itu teman-teman. Silakan teman-teman Kristen, ayo kita diskusi, ajukan multi. Buat ikhwan pila, bantu tab-tab dan juga share-share. Jadi yang pertama tadi, kenapa kita harus berbicara tentang Palestina? 1, baginda Nabi Muhammad SAW Isra Mi'raj mampir di bumi Palestina. Dalilnya yaitu surat Al-Isra ayat 1. Yang kedua, kejadian tentang semut, lembah semut pada zamannya Nabi Sulaiman alaihissalam di dalam surat An-Naml ayat 18 terjadi juga di bumi Palestina. Nah, kemudian yang ketiga, Nabi Ibrahim dan Nabi Lut hijrah juga di bumi Palestina. Di dalam surat As-Saffat ayat 99 dijelaskan, wa qala inni dzahibun ila rabbi sayahdin. Dan dia Ibrahim berkata, sesungguhnya aku harus pergi menghadap kepada Tuhanku, ila rabbi sayahdin, dia akan memberikan petunjuk kepadaku. Tercantum di dalam surat As-Saffat ayat 99. Ini alasan yang ketiga. Cerita dalam surat As-Saffat ayat 99 ini tentang Nabi Ibrahim alaihissalam yang selamat dari upaya pembunuhan oleh kaumnya. Ayat 99 dari surat As-Saffat juga anjuran berhijrah dari suatu tempat ketika dakwah
dan pengalaman agama mendapatkan tekanan dan penindasan sebagaimana yang dialami oleh baginda Ibrahim alaihi salam tersebut. Imam Muqatil mengatakan bahwa Nabi Ibrahim berhijrah menuju Syam seperti disebutkan di dalam sebuah kitab, yaitu Tafsir Al-Qurtubi juz 13 halaman 169. Dikatakan bahwasanya qala Muqatil huwa awwalu man hajara minal khalqi ma'alut wasarah ilal ardil muqaddasah wa hiya ardus Syam. Berkata sebuah penukil yaitu di dalam Tafsir Al-Qurtubi, Nabi Ibrahim alaihissalam adalah orang yang pertama kali berhijrah. Ia bersama Lut dan Syarah menuju tanah yang telah Allah sucikan, wahia ardus Syam, yaitu bumi yang bernama Syam, dan Syam adalah daerah dari Palestina. Tidak hanya Nabi Ibrahim, bahkan Nabi Lut pun Allah Subhanahu wa taala selamatkan dari kaum yang zalim menuju Palestina. Hal ini juga tertera tertulis dalam Al-Qur'anul Karim surat Al-Anbiya ayat 71. Wa najjaynahu wa lutan ilal ardil lati barakna fiha lil alamin. Kami selamatkan Ibrahim, wa lutan dan juga Nabi Lut ke tanah Syam yang telah kami berkahi untuk seluruh alam. Jelas di dalam surat Al-Anbiya ayat 71 ini menjelaskan Allah Subhanahu wa taala telah menyelamatkan Nabi Ibrahim alaihissalam dari kobaran api. Dalam sejarah diterangkan bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menyelamatkannya dari kejahatan penduduk kota Ur di Mesopotamia Selatan, yaitu negeri asalnya. Lalu Nabi Ibrahim alaihissalam hijrah ke negeri Haran, kemudian ke Palestina di daerah Syam. Siap bukti di daerah Syam. Dalam ayat tersebut juga disebutkan bahwa negeri Syam adalah negeri yang telah diberikan keberkahan yang banyak untuk semua manusia, sehingga negeri tersebut sangat subur, banyak air dan tumbuh-tumbuhan, sehingga memberikan banyak manfaat bagi penduduknya. Selain itu, negeri tersebut juga merupakan tempat lahir para nabi. Baitul Maqdis yang terletak di Palestina juga termasuk daerah Syam dan kiblat pertama bagi umat Islam. Dalam surat Al-Anbiya ayat 71 juga itu diterangkan bahwa Nabi Lut juga berhijrah bersama beliau ke negeri Syam. Keterangan semacam ini dapat kita temukan dalam kitab-kitab tafsir seperti tafsir Ibnu Katsir, tafsir Al-Baghawi dan juga yang lainnya, termasuk juga tafsir Al-Qurtubi. Itu teman-teman. Silakan buat teman-teman Kristen, silakan. Dari tadi nggak ada yang berani naik apa gimana ini? Oke. Kemudian apa alasan yang keempat kita mesti membicarakan tentang Palestina tersebut sebagai umat muslim? Yang keempat, Bani Israel akan berbuat kesombongan yang besar. Seperti disebutkan di dalam surat Al-Isra ayat 4-nya. Wa qadayna ila Bani Israel fil kitab la tufsidunna fil ardi marratain wa la ta'lunna 'uluwan kabira. Di dalam ayat 4 dari surat Al-Isra tersebut dijelaskan, dan kami tetapkan
terhadap Bani Israel. Dalam kitab itu, kamu pasti la tufsidunna fil ardi marratain. Kamu pasti akan berbuat kerusakan di bumi ini 2 kali. Wala ta'lunna 'uluwan kabira, dan pasti kamu akan menyombongkan diri dengan kesombongan yang sangat besar. 'Uluwan kabira. Jadi jelas di dalam surat Al-Isra ayat 4 ini